Denger nih kawan-kawan sayup-sayup suara orang berlari. Ya sekitar banyaklah 5-6 orang kata dia tuh. Suara orang lari sambil ngobrol waktu itu kawan-kawan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya. Apa kabarnya nih? Baik-baik aja dong pastinya. Pasti udah tahu nih kalau saya udah nongol ada yang mau saya ceritakan sama kalian. Tapi sebelum saya bercerita, saya mau berterima kasih dulu sama yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Terima kasih banyak. Yang belum buruan di subscribe. Karena kita akan jumpa setiap hari dengan cerita-cerita baru yang dikirimkan teman-teman kepada saya. Kisah nyata dari teman-teman semuanya. Begitu kawan-kawan semua, ayo dong di subscribe ya, jangan lupa. Lanjut aja ya kawan-kawan, langsung ke ceritanya. Cerita ini datang dari Mas Firman. Mas Firman adalah teman Facebook saya. Beliau mengirimkan cerita melalui messengernya ke saya. Ini kejadian waktu beliau ini pulang kampung kawan-kawan. Jadi dia tuh tinggalnya di kampung sebenarnya sama orang tuanya, tapi sekarang lagi merantau ke Jakarta, bekerja di sini. Begitu kawan-kawan ceritanya. Kejadiannya udah lama banget. Untuk nama tempat akan saya samarkan ya kawan-kawan ya. Untuk nama orangnya aja ya, Mas Firman ya, yang saya tidak samarkan karena beliau sudah menyetujuinya. Gitu kawan-kawan, ceritanya akan kita mulai aja. Judulnya adalah Suara Berlari. Kenapa ceritanya suara berlari? Coba tentang apa tuh ya? Kita dengerin aja ya. Begini ceritanya. Cerita ini berawal ketika Mas Firman pulang kampung. Waktu itu dia cuti nih ceritanya, mau lebaran waktu itu deh, menjelang lebaran kata dia cuti akhirnya kan. Malam pertama di sana dia kembali ngobrol sama keluarganya tuh kan, udah menunjukkan jam 11 malam. Akhirnya dia tidur karena waktu itu hari Sabtu malam Minggu, jadi besokannya Minggu nih kawan-kawan. Nah dulu sewaktu dia tuh sebelum merantau ke Jakarta, kalau hari Minggu itu dia itu selalu pagi-pagi bangunnya mau lari pagi sama teman-temannya gitu kan. Nah Mas Firman nih ceritanya udah punya rencana nih kawan-kawan. Besok dia mau lari pagi, siapa tahu nanti ketemu sama teman-teman yang biasanya nongkrong nih sama dia. Tapi karena dia nggak ngabarin teman-temannya, juga nggak dikabarin kalau dia pulang kampung. Tapi biasanya kalau hari Minggu itu semuanya itu pada lari pagi. Jadi dia pasti ketemu nih biasanya, kata dia kan gitu. Nah tidurlah Mas Firman nih jam 11 malam itu. Tidur, kemudian dia terbangun di jam 5:05. Jadi ada jam dinding nih di kamarnya dia nih, jam 5:05. Dia langsung buru-buru lah ke kamar mandi kan, cuci muka tuh dia, muka gosok gigi. Nah pas dia keluar dari kamar mandi itu dia ketemu ibunya. Terus ibunya bilang, mau sholat man? Kata dia, iya mak. Gitu langsung kan emaknya tuh langsung dah tuh masuk kamar mandi gantian sama Mas Firman. Mas Firman langsung habis itu sholat subuh. Habis sholat subuh dia udah berpakaian lengkap lah ya, dia tuh mau lari pagi gitu. Gimana sih orang lari pagi pakaiannya kan, udah pakai sepatu, udah lengkap lah dia tuh. Lari lah dia tuh mengitari komplek katanya perumahannya dia. Sepi banget kawan-kawan, waktu itu dia nggak ada orang sama sekali. Nah dia tuh yang teman-teman pada kemana kata dia. Kok ya katanya nggak ada yang nongol, satu juga biasanya mah pada nongol kata dia gitu dalam hatinya. Kemudian dia akhirnya lari terus, kata dia oh jangan-jangan kata dia pada nongkrong di jembatan, karena biasanya di jembatan itulah anak-anak yang lari pagi itu pada nongkrong kawan-kawan. Jadi Mas Firman oh oke deh gua ke sono. Akhirnya Mas Firman tuh lari menuju jembatan itu. Pas nyampe di jembatan itu kawan-kawan, ya 4:30 itu kan masih gelap ya. Nah terus nyampe di sana tuh sepi, tetap sepi, nggak ada orang sama sekali. Mas Firman, lah kok tumben katanya.
masih pada sepi aja, kata Mas Firman. Dia duduklah di jembatan itu kan. Kemudian dia lagi duduk santai sambil bawa air minum kan, dia bawa botol minum. Sambil minum dia denger nih kawan-kawan sayup-sayup suara orang berlari. Ya sekitar banyaklah 5-6 orang kata dia tuh. Suara orang lari sambil ngobrol waktu itu kawan-kawan. Nah dia tuh dengerin. Nah ini ada orang nih kata dia. Akhirnya ada temennya kata dia gitu. Dia diem aja dengerin. Brek suara. Cek orang lari kan. Dia liatin. Kata dia kok gak ada orang juga. Dia celingak-celinguk. Gak ada orang kawan-kawan, tetap di situ. Kayaknya suara larinya tuh kayak udah deket, kemudian hilang, terus ada lagi, terus kemudian hilang, berulang lagi begitu-begitu terus. Mas Firman yang tadinya nggak takut, perasaannya tiba-tiba dia jadi merinding, jadi takut gitu, karena dia dengar suara sayup-sayup orang ngobrol juga, terus suara orang lari, tapi tuh nggak ada orangnya. Dia langsung, kok katanya ada suara, nggak ada orangnya, kata dia gitu kan. Dia akhirnya karena merinding gitu kan, dia kabur lah dari itu jembatan itu, dia kabur. Dari dia langsung kan menuju ke tempat tongkrongan dia, yaitu warung yang biasa dia tuh dulu sama teman-temannya ngopi kalau abis lari pagi, menujulah ke sana. Sampai situ pun warungnya masih tutup kawan-kawan. Nah ada bangku kan, akhirnya dia duduk di situ. Dia minum juga sambil duduk, minum air yang dia bawa. Terus dia ngomong, ini orang pada kemana sih, kata dia, jam segini katanya mau lari pagi, biasanya orang-orang pada lari pagi, kok ini pada nggak ada gitu kan, kata Mas Firman. Nggak lama tuh ada suara motor tuh kawan-kawan, gitu kan, suara motor dari kejauhan kedengeran. Nah Mas Firman ini ngerasa, nah ini ada motor nih katanya, gue tanyain aja nih, kok sepi nih desa, katanya biasanya nih desa rame, kata Mas Firman kan gitu kalau pagi. Suara motornya, bener motor lewat tuh depan warung itu. Mas Firman nyegat, pak, oh iya, bapaknya tuh kayak orang mau belanja ke pasar lah kawan-kawan gitu kan. Akhirnya tuh bapak berhenti, kenapa mas gitu. Enggak, saya mau tanya, ini orang-orang katanya pada mau lari pagi, jam berapa sih katanya, kok katanya nggak ada orang sih jam segini. Lah terus bapak itu bilang, ya nggak ada lah mas, katanya, gimana sih, ini kan baru jam 3 pagi. Kawan-kawan, ternyata saat itu jam 3 pagi. Coba bayangin, jam 3 pagi Mas Firman tuh lari pagi. Nah udah Mas Firman bingung dong. Aduh pak, saya tadi dengar suara langkah lari katanya. Bruk orang lari sambil ngobrol gitu ya. Saya lihat kagak ada orang pak, saya nungguin aja di jembatan. Aduh katanya, si abang pasti udah bukan orang sini ya katanya. Iya katanya, saya ngerantau sih, ini saya baru pulang. Pantes katanya nggak tahu. Emang kenapa pak? Itu jembatan katanya roboh katanya sebulan yang lalu. Nah menewaskan 6 orang anak muda yang sedang lari pagi, ngumpul lari pagi di sana kawan-kawan. Jadi banyak yang jatuh gitu ke bawah dan meninggal karena jembatan tersebut rongsok gitu, jatuh gitu loh ke bawah itu. Mas Firman, innalillahi, iya begitu. Jadi ada 6 orang lah katanya yang meninggal di situ gara-gara kena jembatan itu jatuh. Katanya tiba-tiba pada ngumpul di situ anak-anak lari pagi. Waduh, Mas Firman, Pak saya merinding ini pak, boleh nebeng nggak saya motor, kata Mas Firman, karena nggak berani lagi tuh lewatin jembatan yang sama. Kan kalau dia pulang harus lewat jalan yang sama kawan-kawan. Kata bapaknya, ya udah ayo saya anterin sampai depan perumahan. Akhirnya Mas Firman naik ke motor si bapak. Diantarlah Mas Firman ini pulang kan ya. Pulang nyampe ke depan perumahan, dia tinggal lari berapa meter ya, dekat gitu ya. Lari, diburu-buru masuk ke rumahnya. Dia lihat jam di kamarnya itu, jamnya mati kawan-kawan, mati di jam 5 lewat 5 menit. Jadi jam yang pas dia lihat itu adalah memang benar jam 5 lewat 5 menit, tapi mungkin jam itu udah mati, baterainya nggak dipasang lagi, jadi tetap aja udah jam 5 lewat 5 menit. Salah lah dia tuh lari, sebenarnya jamnya yang betul di ruang tamu adalah jam 3 lewat 44 menit di ruang tamunya pada saat dia pulang itu. Berarti ya sekitar pas dia lari itu jam 2-an kata dia, sekitar jam 2-an dia lari tuh muter-muter komplek. Jam 2 lewat lah kayak kata dia. Begitu ceritanya kawan-kawan. Agak serem-serem gimana ya kalau kita denger yang kayak gitu ya.
Nah, Mas Firman pun mengalami hal itu ya, agak kapok juga dia lari pagi di situ. Dan apalagi dia kan jarang juga ada di desanya, kalau cuti aja dia ada di desa. Kalau nggak cuti, dia selalu ada di tempat kerjanya di Jakarta gitu. Jadi dia nggak tahu kalau jembatan itu sempat runtuh, roboh gitu. Terus menyebabkan anak-anak yang nongkrong di atasnya itu meninggal 6 orang gitu loh kawan-kawan. Ceritanya. Oke, terima kasih banyak ya Mas Firman. Sudah mau cerita, sudah mau berbagi pengalamannya sama kita. Terima kasih banyak. Dan untuk yang belum subscribe, sekali lagi ditunggu ya subscribe-nya. Jangan lupa juga komen. Jangan lupa di-share videonya. Untuk yang sudah melakukannya, terima kasih banyak. Udah itu aja ya cerita dari saya. Terima kasih banyak ya sudah menonton ceritanya. Udah dulu. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.